Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Gimana kabar Pak Ustadz? Alhamdulillah. Pak Ustadz, ini mohon izin bertanya Pak Ustadz. Di tengah masih ramainya tentang kasus KDRT antara pasangan selebritis Rizky Bilar dan Lesti Kejora. Di sini kita izin bertanya sama Pak Ustadz penjelasan tentang seorang yang artinya pasangan yang berumah tangga artinya sudah mengucapkan talak satu. Mungkin ada penjelasan sendiri bagi Pak Ustadz dan secara Islam seperti apa? Ya, talak dalam rumah tangga dalam masalah ini kalau masih talak satu ya Pak. Karena talak itu kan ada talak lagi, ada talak banyak. Talak lagi itu yang masih bisa kembali sebelum masa nikah. Kalau talak satu itu masih bisa rujuk. Kencangin sedikit nggak apa? Masih bisa rujuk. Dia masih bisa rujuk dengan mengatakan suami mengatakan saya ingin kembali itu masih bisa rujuk. Kalau masih talak satu, kalau sudah talak dua, talak bayi itu kan ada bayi sugro dan bayi kubro. Kalau bayi sugro itu dia masih bisa rujuk selama masih dalam masa iddah. Jika sudah dalam masa iddah maka memperbaharui akad. Kalau talak bayi kubro ini ya sudah talak 3, dia harus istri harus menikah dengan laki lain sampai dengan dukul. Setelah itu ada perceraian, diceraikan bisa dengan istri suami yang kedua itu boleh dinikahkan lagi dengan catatan tidak ada permainan, pura-puraan. Karena pura-puraan kita nikah dulu, istri aneh sebelum dicerain, nah itu nggak boleh. Artinya dengan alami, itu talak yang nggak boleh kembali. Kalau sudah mengucapkan talak 3, kalau langsung mengucapkan saya talak, kamu talak 3, jatuh talak 3, dan itu tidak bisa rujuk. Talak juga kalau dalam keadaan emosi tetap jatuh, mainnya saja jadi talak. Jadi makanya dengan talak ini, dengan kalimat-kalimat pisah ini harus hati-hati dalam rumah tangga gitu. Jadi kalau selama talaknya masih satu, selama masih masa iddah masih bisa rujuk sebelum selesai masa iddah. Kurang lebih seperti itu. Nah, ya artinya ketika talak satu dan fase sampai dengan talak 3, artinya memang dia murni harus melakukan pernikahan dengan yang lain. Setelah cerai baru bisa dia rujuk lagi. Kalau talak satu enggak, talak satu, talak satu itu selama masih masa iddah, dia masih bisa rujuk. Tapi kalau talak 2 sudah sampai dengan batas waktu iddah dia selesai masa iddah, maka harus ada perubahan kembali, jatuh ceraikan. Itu kalau, tapi kalau masih satu masih bisa. Kalau masih satu masih bisa, masih ya? Bisa. Artinya kedua belah pihak masih bisa dipertemukan. Masih bisa dipertemukan dan masih suami cukup bilang aku mau kembali padamu. Itu berarti sudah rujuk selama masih masa iddah. Nah, apabila terjadi contoh persoalan yang terjadi yaitu KDRT, Ustaz. Bahasa pisah ranjang itu di dalam Islam itu seperti apa penjelasan? Bahasa pisah ranjang itu sama dengan talak satu, artinya saling introspeksi antara suami dan istri itu introspeksi salahnya. Artinya kan dia dengan bahasa itu kinayah memisahkan, ada jatuh talak satu walaupun tidak diucapkan talak satu, tidak pisah ranjang. Selama masih masa iddah itu masih bisa rujuk. Memang dalam rumah tangga itu harus ada saling. Kinayah itu berapa lama jaraknya? Satu masa iddah yaitu 1 kali suci. Berarti kurang lebih 3 bulan. Salah satu kuruk. Jadi satu masa iddah itu 3 bulan. 3 bulan. Itu untuk kurang lebih 90 hari, 3 bulan.
Itu untuk wanitanya. untuk wanita. Untuk prianya Nggak ada ada. nggak? Nggak ada kan? Kalau untuk pria nggak ada masa idah. Khusus untuk si Oh, itu perempuan. untuk perempuan. Nah. Takut Mm-mm. kalau nanti terjadi hamil. Tiga kali Atas suntik. pertimbangan Nah, itu juga berarti ya Pak Ustadz ya. Nah Pak Ustadz, nah dalam konteks pisah ranjang ini dalam satu pasangan, ini tetap satu atap atau udah pisah rumah biasanya atau seperti apa Pak Ustadz? Ya kalau masih dalam konteks perselisihan biasa, biasanya misalnya yang dalam satu rumah itu mungkin masih dalam keadaan emosi ya, tidak ada kata-kata pulang kamu, pulang kamu, artinya masih bertengkar kecil lah. Ini mungkin ya satu di kamar yang lain, satu di kamar lain, tapi tidak ada ini masih bisa duduk kembali, artinya belum ada hanya sekedar emosi sesaat yang jadi permasalahan. Untuk mendamaikannya itu harus ada orang tua atau ustadz atau gimana itu? Ya harus ada mediator. Media aja, cukup media aja atau gimana? Saya pentingnya dinasehati lah. Artinya tujuan menikah itu apa? Kalau ada perselisihan satu dengan yang lainnya, hal yang wajar selama tidak yang laki-laki tidak mengeluarkan kata-kata talak, pisah, hilang. Artinya perselisihan dalam rumah tangga hal yang wajar selama masih dalam koridor tidak mengucapkan kalimat-kalimat pisah atau talak, ceraikan, kemudian saya pulangkan, itu hal yang wajar. Proses selanjutnya, nah selain kata talak atau pisah ranjang, dan ini ada yang lebih yang mengkhawatirkan Pak Ustadz dalam hubungan rumah tangga ini, adanya KDRT Pak Ustadz yang lagi viral saat ini. Memang kondisinya yang kami terhadap KDRT-nya di dalam Islam ini memandangnya seperti apa Pak Ustadz? Kekerasan dalam bentuk apapun dalam Islam itu sangat diharamkan, dilarang ya, artinya apalagi dalam rumah tangga. Jika yang menikah itu kan memang harus saling menerima kekurangan, keburukan, dan kelebihan antara satu dengan yang lain. Nah, kekerasan dalam rumah tangga ini memang menjadi fenomena yang viral lah saat ini gitu ya. Artinya ini juga kembalinya akan ke hukum. Artinya kalau istri melaporkan pasti akan masuk kepada ranah hukum. Bagaimana dengan perceraiannya tadi, tidak akan jadi apa-apa selama tidak mengucapkan cerai tadi. Ini mungkin kalau istri melapor, pihak berwajib diproses laporannya ya ranahnya hukum. Jadi ini yang kekerasan dalam rumah tangga, artinya selama suami tidak mengucapkan salah, dia kasar, dan perempuan memang bisa saja mengajukan pengajuan talak tersebut. Ustadz, kalau dalam Islam KDRT itu ada tahapnya nggak? Misalkan nggak boleh sentil, nggak boleh apa, ada nggak contohnya? Iya, kalau dalam Islam dalam hubungan rumah tangga itu Rasul tidak pernah mengajarkan ringan tangan kepada Aisyah atau Khadijah, itu tidak pernah mengajarkan. Artinya kekerasan dalam rumah tangga ini sangat dihindarkan. Rasul itu kepada istrinya sangat sayang, bahkan memanggil kata-kata dengan indah, ya. Artinya, dan ini nggak ada dalam ajaran Islam, nggak ada. Artinya kekerasan rumah tangga apapun kan, kekerasan ini sekarang kan sukar dibedakan antara gebrakan, marahan, omongan, ya, dengan main tangan kan. Kalau marahan dimarahin, suami marah kepada istrinya dalam satu hal, dia melapor tidak sesuai, mungkin bisa dihukum gitu kan, secara hukum norma hukum positifnya. Tapi kalau dalam menasehati dengan nada yang tegas ketika keluar dari koridor syariat Islam, itu kewajiban suami. Selama dia dinasehati, misalnya sholat pertama nggak mau, dua sholat ketiga mungkin ada kencang, kamu sholat mau jadi apa di sholat. Nah, artinya ada tingkatannya, tapi itu bukan termasuk kekerasan tangan. Betul. Kecuali dalam hal keadaan sudah musyrik, jauh dari koridor Islam, mungkin itu pun udah pas terakhir mungkin, ya, tapi juga nah, itu yang disarankan dalam Islam, mendidik istri itu dengan ketegasan, bukan dengan kekerasan.
mendidik istri dengan dengan ketegasan. ketegasan bukan dengan kekerasan. Ustadz, mungkin terakhir saran sendiri dari Pak Ustadz di tengah ramainya saat ini terhadap kasus kekerasan dalam rumah tangga. Mungkin dari segi pandangan Pak Ustadz sendiri, mungkin ada solusi bijaknya bagi orang-orang yang berumah tangga jauhi KDRT itu seperti apa Pak Ustadz? Ya, dalam rumah tangga itu kan pertama menyatukan dua insan yang berbeda, karakter, sifat segala macam. Maka di situ harus mempunyai rasa saling menghargai, saling menghormati, suami menghormati istri, istri menghargai suami, ada saling. Kalau ada saling, rasa saling ini, insya Allah akan langgeng. Sama-sama saling menghormati. Tapi kalau sudah merasa paling, suami paling ini, istri merasa paling hebat dengan ekonomi segala macam, nah ini akan benih-benih pertengkaran pasti ada. Hanya kembali kepada ajaran kita, ya, istri itu menjadi ladang untuk kita, maka gunakanlah ladang itu dengan sebaik-baik, artinya dengan sesuai dengan anjuran Al-Quran, Sunnah, dan para kaul ulama, ya. Tidak boleh dengan kekerasan, ya. Tapi tadi titiknya harus tegas, menjadi tegas. Jadi jangan merasa ketika orang sudah berumah tangga, tujuannya apa sih berumah tangga? Tujuannya apa? Ya, kan kebanyakan kita, ya mohon maaf, dalam fenomena yang sekarang cepat viralnya, apalagi kalangan artis, selebritis, ya, nikah selesai. Ini juga harus memberikan pendidikan juga untuk para pemirsa yang lain, gitu, ya. Jadi untuk yang sudah berumah tangga, ya harus merasa saling, biar merasa saling, ya. Tanggung jawab suami istri ada di suami, kemuliaan suami ada di istri. Bagaimana istri bisa menjaga kekurangan marwah martabat suami tidak lebih. Tapi tanggung jawab istri, keluarga, anak semua ada di tangan suami. Makanya suami punya beban yang lebih berat untuk mendidik seluruh anggota keluarga. Jadi kuncinya dalam rumah tangga, baik siapapun, tanamkan rasa saling percaya, saling menghargai, saling menghormati, dan saling menjaga. Insya Allah akan menimbulkan sakinah mawaddah. Makasih banyak Pak Ustadz.